Mahasiswa kembali seruduk kantor Wali Kota Ambon minta PPKM dihentikan. Aliansi Masyarakat Menggugat melakukan aksi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Balai Kota Ambon pada Kamis 22 Juli 2021. Pantauan tribunambon.com di lapangan, masa tiba di kantor Balai Kota Ambon sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Timur dan mulai menyampaikan tuntutan mereka di depan gedung tersebut. Aksi itu didukung dengan membawa sejumlah poster. Seorang demonstran dengan tegas menyampaikan tuntutannya di dalam orasinya. Mereka menolak pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kota Ambon yang berlangsung sejak Kamis 8 Juli 2021 lalu. Menurut salah satu orator, PPKM di Kota Ambon sangat berdampak bagi masyarakat kecil lantaran jam operasional yang dibatasi. Diberitakan sebelumnya Tribuners, aksi unjuk rasa menolak PPKM Mikro di depan Gong Perdamaian Ambon berakhir ricuh pada Jumat 16 Juli 2021 lalu. Yang kemudian sebagai seorang kepemimpinan yang ideal, teman-teman. Karena sejatinya kepemimpinan yang ideal, dia mampu melihat kondisi dan kondisi daripada masyarakat, teman-teman. Maka olehnya itu, Bapak Pak Wali Kota yang sungguh saya hormati dan saya muliakan, hari ini kedatangan kami jemaahnya dalam poin yang sama masih kemarin, Bapak saudara sekalian. Cabut PPKM karena melihat daripada kondisi yang kemudian menjadi kajian kami PPKM ini sehingga mendiamkan kezaliman, makanya Republik ini dirusak. Bukan karena banyak orang-orang jahat. Itu pesan sahabat Rasulullah kata sebagai muslim. Makanya kalau bapak-bapak ibu tahu itu salah ataupun hal-hal yang kemudian bisa mensyaratkan rakyat, bapak ibu sekalian yang punya kemenangan itu sekalian. Hormat yang saya muliakan, hari ini kedatangan kami jemaahnya dengan poin yang sama. Masa aksi demo tolak PPKM semakin ramai. Kemacetan di depan Balai Kota Ambon tak terhindarkan. Tribuners, kemacetan di Jalan Sultan Hairun Ambon, tepatnya di perempatan kantor Wali Kota Ambon, tidak terhindarkan dampak aksi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kota Ambon. Area depan Balai Kota Ambon, Kecamatan Sirimau dipenuhi kerumunan massa gabungan mahasiswa Unpati dan IAIN Ambon pada Kamis 22 Juli 2021 siang. Massa datang dengan unit mobil pickup dan truk berukuran sedang. Kendaraan yang datang dari arah kantor gubernur serta Jalan Aipati menuju Jalan Tuluka Besi terpantau merangkak perlahan. Dari pantauan tribunambon.com, petugas Satlantas Polresta Ambon pun tampak mencoba mengarahkan arus lalu lintas. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja turut mengamankan jalannya aksi. Hingga siang tadi, aksi unjuk rasa menolak PPKM Mikro masih berlanjut. Demonstran mendesak pemerintah untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Ambon. Aksi demonstrasi tersebut menjadi tontonan warga dan tak jarang warga mengabadikan dengan ponsel mereka masing-masing. Mendukung kita, cuman karena keterikatan dengan pakaian mereka, keterikatan dengan tugas mereka, sehingga mereka tidak mampu menjawab sebagaimana mestinya, saudara-saudara sekalian. Mereka yang gaji 4 juta, 3 juta saja mengeluh persoalan peraturan PPKM ini. Apalagi masyarakat biasa yang gaji 3 juta, 4 juta saja mengeluh, apalagi masyarakat biasa. Kemudian juga kepada Bapak Satpol PP Kota Ambon yang akan memperkenalkan diri mereka dan kemudian mereka akan menyatakan perusahaan mereka dengan keahlian itu masing-masing dan kemudian terjadi kezaliman dan tidak keadilan di negeri kita. Baik, untuk itu saya sebagai moderator Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, demo tolak PPKM di Balai Kota Ambon, Polresta terjunkan 125 personel. Kepolisian Resort Kota
Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kembali menerjunkan 125 personel polisi untuk mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa yang menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di kantor Wali Kota Ambon pada Kamis 22 Juli 2021 pagi. Paur Subak Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Iza Kleatemia, dalam pesan WhatsApp memastikan hal tersebut. Kleatemia menyebutkan untuk aksi penolakan PPKM Jilid 4, para demonstran hanya berpusat di kantor Balai Kota Ambon. Masa unjuk rasa diminta agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan hindari gesekan dengan aparat keamanan. Mereka juga diminta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Ambon. Diberitakan sebelumnya Tribuners, aksi demonstrasi telah dilakukan sebanyak 4 kali. 3 kali maksud kami di depan kantor Wali Kota Ambon, yakni pada Kamis 15 Juli 2021 dan Jumat 16 Juli 2021 serta Senin 19 Juli 2021. Ada proses pelimpahan kebijakan teman-teman. Kebijakan itu diambil oleh pimpinan daerah per daerah teman-teman. Tetapi hari ini pimpinan Wali Kota Ambon tidak memiliki jiwa yang kemudian sebagai seorang kepemimpinan yang ideal teman-teman. Karena sejatinya kepemimpinan yang ideal dia mampu melihat kondisi dan kondisi daripada masyarakat teman-teman. Maka olehnya itu Bapak Pak Wali Kota yang sungguh saya hormati. Saya sebagai moderator. Sementara itu, Tribuners, demo di kantor DPRD Kota Ambon minta evaluasi dugaan RSUD Haulusi gelembung data pasien COVID-19. Aliansi Kapitan Maluku atau AKM melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon pada Kamis 22 Juli 2021. Mereka mempertanyakan fungsi kontrol DPRD dalam penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Koordinator aksi Martalubun mengatakan aksi ini menanggapi keresahan semua masyarakat di Kota Ambon terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama pandemi. Mereka meminta kartu vaksin harus dihapuskan sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon. Dirinya menyebut pemerintah harusnya tidak memaksa masyarakat untuk melakukan vaksin. DPRD juga diminta mengevaluasi RSUD Haulusi Ambon yang diduga menggelembungkan data pasien COVID. Mereka juga meminta anggota DPRD menindaklanjuti PPKM di Kota Ambon. Untuk diketahui Tribuners, para demonstran ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerard Mailoa. Ambon, yang dimana sama sekali tidak semangat perjuangan kita redup yang dibungkam oleh kondisi pandemi. Saudara-saudara sekalian, terkhususnya Bapak Ibu saudara-saudara Dewan yang katanya semangat perjuangan kita redup yang dibungkam oleh kondisi pandemi. Saudara-saudara sekalian, terkhususnya Bapak Ibu saudara-saudara Dewan yang katanya kita mewakili kita DPRD Kota Ambon, jadi bukan DPRD Provinsi Kota Ambon, bukan, tapi DPRD Kota Ambon. Yang kita ikuti adik-adik tadi sampaikan berbeda. kami. Oleh karena itu kami perlu untuk mengkritisi DPRD Kota Ambon yang dimana sama sekali tidak semangat perjuangan kita redup yang dibungkam oleh kondisi pandemi. Saudara-saudara Kota Ambon yang dimana sama sekali tidak semangat perjuangan kita redup yang dibungkam oleh kondisi pandemi. Saudara-saudara sekalian, terkhususnya Bapak Ibu saudara-saudara Dewan yang katanya kita mewakili kita DPRD Kota Ambon, jadi bukan DPRD Provinsi Kota Ambon, bukan, tapi DPRD Kota Ambon. Yang kita ikuti adik-adik tadi sampaikan berbeda. kami. Oleh karena itu kami perlu untuk mengkritisi DPRD Kota Ambon yang dimana sama sekali tidak semangat perjuangan kita redup yang dibungkam oleh kondisi pandemi. Saudara-saudara
yang dibuka oleh Sementara itu, Tribuners, Serbu DPRD Ambon, Kapitan Maluku kecewa wakil rakyat lagi isolasi mandiri. Terunduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon, puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Kapitan Maluku atau AKM gagal temui wakil rakyat. Di hadapan para pendemo, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, menyatakan akan meneruskan aspirasi para pemuda itu jika aktivitas di DPRD kembali normal. Lantaran saat ini tidak ada aktivitas di DPRD. Dia menyebut para legislator tengah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dia pun menyarankan agar aksi unjuk rasa tersebut disudahi karena kondisi tersebut. Ia meminta maaf kepada para demonstran agar poin tuntutan yang disampaikan belum bisa ditindaklanjuti. Menurutnya, poin-poin tuntutan itu akan ditampung dan nantinya dibahas bersama seluruh anggota Dewan ketika masa isolasi mandiri sudah berakhir. Adapun 4 poin tuntutan dari masa aksi Aliansi Kapitan Maluku ini, yakni yang pertama, kartu vaksin harus dihapuskan sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon. Kemudian yang kedua, pemerintah Kota Ambon harus mengevaluasi data pasien di RSUD Haulusi Ambon yang terindikasi ada pemutarbalikan data pasien yang meninggal dengan status COVID. Kemudian yang ketiga, terkait perpanjangan PPKM Mikro di Kota Ambon harus ditolak karena efektivitas penanganan penyebaran COVID-19 sejauh ini belum mampu dicapai oleh pemerintah Kota Ambon. Kemudian yang terakhir, harus diperhatikan pemerintah adalah distribusi bantuan sosial, bukan perpanjangan PPKM yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon. Yang dibuka oleh kondisi pandemi, saudara-saudara sekalian, terkhususnya Bapak, Ibu, saudara-saudara Dewan yang katanya Kita minta maaf sebelumnya. Kita mesti sampaikan dulu mungkin adik-adik. Pada tanggal 20 kemarin, itu DPRD melakukan swab dan rapid test. Ya. Ternyata banyak pegawai dan beberapa anggota DPRD yang kenal positif COVID. Makanya adik-adik datang di sini sangat ada anggota. Karena semua anggota DPRD saat ini lagi isoman. Sampai 14 hari kemudian, nanti baru lagi. oleh karena itu kawan-kawan, selaku koordinator lapangan di saat ini kawan-kawan, saya minta untuk kawan-kawan berdiri. Tribuners, Ambon kembali ke zona orange. Rustam Latupono sebut PPKM berhasil tekan penyebaran COVID-19. Kota Ambon telah berhasil keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berlangsung selama 2 pekan disebut berjalan efektif menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, menyebutkan PPKM berhasil menekan angka penyebaran COVID-19. Menurutnya, penerapan PSBB mampu menekan angka terkonfirmasi hingga pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sebagai wakil rakyat, dia mengajak masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan pemerintah agar kondisi bisa kembali normal. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kota Ambon sudah kembali masuk ke zona orange berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19 per 18 Juli 2021. Ambon memiliki scoring 1,9 poin. Penurunan scoring disebabkan jumlah pasien terkonfirmasi dan kematian akibat virus corona menurun serta meningkatnya jumlah pasien sembuh. Itu berarti PPKM Mikro yang dilaksanakan dia produktif, ya kan? Berarti angka terkonfirmasi sama yang meninggal dunia kan dia angkanya turun. Itu berarti kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat Kota Ambon dalam memutus rantai penyebaran COVID yang beberapa waktu lalu dia naik cukup drastis. Dengan zona yang sekarang kita capai itu berarti masyarakat sudah bisa membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran itu. Dan saya kira mari kita terus membantu pemerintah dengan cara bekerja sama menjalankan protokol kesehatan. Jadi saya kira sampai dengan hari ini kondisi Kota Ambon dari waktu ke waktu sudah berangsur membaik.
Itu berarti campur tangan pemerintah dan masyarakat kalau mau bilang dia berhasil. Baik, Tribuners, kita ke berita bencana alam. Belasan rumah terendam banjir di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah usai hujan seharian. Banjir melanda kawasan permukiman di dekat aliran sungai atau Kali Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah pada Kamis pagi 22 Juli 2021. Belasan rumah warga di kawasan kilometer 10 Dusun Huameteno, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak air mulai menggenangi rumah warga lebih dari 10 unit di kawasan itu. Dari keterangan warga sekitar, genangan air mulai meninggi sejak pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Genangan air terjadi lantaran hujan lebat yang mengguyur kota Masohi dan sekitarnya sejak kemarin. Tak hanya menggenangi rumah warga, setengah badan jalan di kawasan jalur Transseram itu juga terendam banjir. Sehingga kendaraan yang melaju dari dua arah disarankan untuk memperlambat laju kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan 6.